Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sahabat yang baik hati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau, kami mengasihi Engkau ya Allah, karena Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Kami setiap saat menerima kebaikan-Mu, menerima kasih-Mu melalui firman-Mu. Penuhi hati kami dengan firman-Mu, ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11. Kita dapat membacanya di rumah kita masing-masing. Kasih kepada Allah. Minggu ini kita masuk kepada Minggu Okuli yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 15. Ini diucapkan oleh pemazmur, seorang yang percaya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sekalipun ia mengalami begitu banyak penderitaan, godaan, kesulitan, bahkan kematian yang menanti. Situasi hidup bisa berubah-ubah, tetapi iman dan pengharapan kepada Allah tidak boleh berubah. Sesungguhnya beginilah semestinya sikap hidup orang beriman kepada Allah. Setelah bangsa Israel diizinkan meninggalkan Mesir, mereka harus menempuh perjalanan panjang di padang gurun pasir, menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah bagi bangsanya. Di dalam penyertaan dan pemeliharaan Allah, bangsa Israel menghadapi dan melewati berbagai keadaan. Allah senantiasa menunjukkan dan menyatakan kasih setianya bagi bangsa Israel yang tidak jarang memberontak kepada Allah. Ketika bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 hukum Taurat bagi bangsanya melalui pemimpin mereka, Musa. Hukum ini diberikan kepada umatnya dalam hubungan perjanjian yang dibuat Allah bagi umatnya, di mana Allah telah dan akan tetap menepati janjinya, memberkati, menyertai, dan memelihara kehidupan umatnya. Umatnya harus merespon itu dengan relasi yang baik dengan Allah dan juga sesamanya. Mereka harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah yang memiliki mereka. Ketaatan dan kesetiaan Israel berdasar kepada kemurahan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dalam perjanjian baru, Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dengan 2 hukum utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara khusus dalam nas kita Keluaran 20 ayat 1 sampai 10, Allah menyatakan tentang dirinya dan bagaimana umatnya harus mengasihi Allah dalam peribadahan serta kehidupan mereka. Allah menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan dengan kuasa dan kasih-Nya, bukan karena kehebatan dan kemampuan bangsa Israel. Demikian juga bagi kita orang-orang percaya bahwa kehidupan kita ada sampai saat ini hanya oleh kemurahan dan kasih Allah. Keselamatan menjadi milik kita oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Penjelasan Martin Luther dalam buku Katekismus membantu kita memahami maksud dari masing-masing perintah ini. Setiap hukum menekankan agar kita takut serta kasih kepada Allah. Ke-10 perintah yang diberikan kepada orang Israel yang telah bebas dari perbudakan supaya mereka memiliki aturan, dan perintah itu diawali dengan pernyataan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Tujuannya agar mereka memahami bahwa dasar pemberian ke-10 hukum Taurat itu juga adalah karena kasih Allah kepada umatnya yang telah dibebaskan oleh Allah, dan semuanya adalah inisiatif dari Allah sendiri.
Minggu Okuli ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi kemana arah kehidupan kita selama ini. Mengarahkan kehidupan kepada Tuhan artinya bahwa seluruh harapan, keinginan, rencana kita selalu tertuju kepada Tuhan. Sukacita dan kebahagiaan juga harus selalu berkenan kepadanya. Bahkan di saat beban hidup menimpa, pergumulan menghadang, cobaan datang menerpa, duka cita silih berganti, sakit, penyakit, atau apapun itu, arah dan dasar kehidupan kita hanya kepada Kristus. Sebab hanya dari Dia sajalah kita mendapat pertolongan dan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Hidup yang mengarah kepada Tuhan sangat dipengaruhi oleh relasi kita yang baik dengannya. Tanpa relasi yang baik dan intim dengannya, kita tidak akan mampu merasakan dan mengakui bagaimana besar dan luar biasanya kasih setia Allah bagi kita. Dan orang yang tidak merasakan kasih-Nya tidak akan mampu dan berani mengarahkan hidupnya hanya kepada Allah. Kehidupannya akan selalu dipenuhi keraguan dan kekhawatiran akan kehidupan ini. Hal inilah yang pada akhirnya akan membawa seseorang untuk mencari pertolongan yang instan, meninggalkan imannya dan berpaling kepada Allah-Allah lain yang mungkin saja untuk sesaat memberikan kenyamanan, tetapi pada akhirnya membawa kehancuran. Sebaliknya, orang yang sungguh merasakan kasih setia Allah dalam hidupnya akan senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Allah dan mengandalkan kuasa serta pertolongan Allah dalam segala keadaan kehidupannya. Mari memaknai dan menjalani masa-masa prapaskah ini dalam kenyataan kehidupan kita saat ini, baik dalam berbagai pergumulan dan tantangan, dalam berkat dan sukacita, dan juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan keadaan yang memengaruhi kesetiaan dan ketaatan kita untuk tetap mengasihi Allah, tetapi kasih Allah yang telah kita terima dan rasakan membuat kita tangguh dalam iman dan pengharapan kepadanya. Orang yang senantiasa mengarahkan pandangan, hati, dan kehidupannya kepada Allah tidak akan dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Seperti Kristus yang setia dan taat dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kematiannya, demikianlah juga kita dalam kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk tetap setia, beriman kepada Kristus, dan tetap merasakan kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga kasih itulah yang boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami, bahwa kami mengasihi Allah dengan mengasihi sesama kami manusia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.